Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Kakak-kakak yang solehah, apa kabar antum hari ini? Mudah-mudahan antum senantiasa mendapatkan keberkahan ya. Ketemu lagi dengan Pak Ade dalam pembelajaran PAI kelas 4 ya. Mudah-mudahan antum tidak bosan bertemu dengan Pak Ade ya. Dengan pembelajaran yang masih kombinasi antara offline dan online ya. Baik kakak-kakak yang solehah, materi kali ini adalah masih berkaitan dengan keimanan kepada Allah yang tergabung dan menjadi materi terakhir di keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu mengetahui keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kakak yang solehah, untuk mengetahui keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu ternyata cukup kita memperhatikan tentang keberadaan dua hal, yaitu kita memperhatikan ayat-ayat kauniyah dan ayat-ayat syar'iyah. Pertama, ayat-ayat kauniyah yaitu tanda-tanda keagungan Allah pada alam semesta atau seluruh makhluknya. Kita bisa melihat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada ya, menjadi Tuhan kita, menjadi pencipta kita. Karena apa? Itu ada buktinya. Alam semesta ini tidak terjadi dengan begitu saja, tetapi diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga manusia pun diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tidak ada dengan sendirinya, tidak ujuk-ujuk ada, tetapi diadakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tentunya kita akan mengatakan bahwa Allah itu adalah pencipta kita ya. Yang kedua adalah ayat-ayat syariah, tanda-tanda keagungan Allah pada syariat atau agamanya ya. Kalau kita menjadi orang muslim, maka kita akan mendapati Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan segala galanya ya. Dengan kita memahami di dalam Islam bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit dan bumi, Allah juga menciptakan surga dan neraka, Allah menciptakan malaikat, Allah menciptakan jin, dan Allah menciptakan manusia. Kemudian Allah menciptakan seluruh makhluk yang kemudian ada di alam semesta ini. Itu adalah kalau kita memahami dalam agama kita. Kemudian dalam syariat itu juga kita mengenal bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pencipta kita, adalah Tuhan kita. Itu dari ayat-ayat yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa wahyu kepada para nabi. Dan wahyu terakhir adalah Al-Qur'anul Karim, yaitu kalamullah, wahyu Allah yang diturunkan kepada nabi terakhir bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kakak-kakak yang solehah, Umi Abi yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita wajib meyakini bahwa Allah adalah pencipta seluruh makhluk. Itu adalah benar-benar ada ya. Walaupun kita tidak pernah bertemu, melihat, mendengar secara langsung ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat At-Tur ayat 35, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Artinya, apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu pun, yakni tanpa pencipta, atau mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Ini pertanyaan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran agar kita berpikir tidak mungkin ya kita itu ada tanpa diciptakan. Sesuatu itu ada tanpa diciptakan. Kalau sesuatu itu ada tanpa diciptakan, itu hanya satu, yaitu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ilahi Rabbi. Allah itu ada, wujud, qidam dan baqa. Wujud ada dan adanya qadim, terdahulu, maksudnya tidak
diciptakan oleh siapapun, tetapi Allah sudah ada. Tidak ada pertanyaan siapa yang menciptakan Allah, karena Allah itu bukan makhluk, tetapi Khalik, pencipta. Ya, jadi disinilah kita harus paham. Kalau ciptaannya saja luar biasa besarnya, contohnya matahari, bintang, alam semesta, galaksi, itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu besar. Masa yang menciptakannya saja itu kecil, mungkin berarti lebih besar. Kita saja tidak mampu melihat menara Eiffel di Paris gitu ya. Kemudian kita juga tidak bisa melihat patung Liberty yang ada di Amerika. Padahal ada kecil masih di dalam dunia. Tapi mata kita yang terbatas, penuh dengan kekurangan, ya, maha lemah, yang tidak mampu untuk bisa memperhatikan dan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan kita bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nanti itu adalah kenikmatan yang tiada tara diberikan kepada orang-orang yang beriman ketika mereka masuk ke dalam surga, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala izinkan para penghuni surga itu bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tarik kakak-kakak soleha, makanya menjadi orang yang beriman dengan sebaik-baiknya. Perhatikan keadaan manusia atau makhluk yang sudah ada ini tidak lepas dari salah satu dari tiga keadaan. Coba perhatikan, apakah makhluk itu mereka ada tanpa pencipta? Ini tidak mungkin. Tidak ada akal sehat yang bisa menerima bahwa sesuatu itu ada tanpa ada yang membuatnya. Kursi pasti ada pembuat kursi, meja pasti ada pembuat meja, rumah pasti ada pembuat rumah. Tidak ujuk-ujuk ada tiba-tiba tring, ada kursi tring, ada meja tring, ada rumah. Tidak, tapi ada yang menciptakannya. Yang kedua, mereka menciptakan diri mereka sendiri. Tidak mungkin juga. Mereka harus memiliki bahan-bahan untuk menciptakan manusia. Sedangkan manusia itu adalah makhluk yang sangat rumit, tidak bisa menciptakan diri mereka sendiri. Ya, oleh karena itu ini juga tidak mungkin, karena bagaimana mungkin sesuatu yang awalnya tidak ada menciptakan sesuatu yang ada. Maka yang ketiga, inilah yang hak, yaitu yang benar, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan mereka. Dialah sang pencipta, penguasa, tiada sekutu baginya, ya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kita semua, makhluk-makhluk yang ada di alam semesta ini, ya. Perhatikan juga orang Arab Baduy, orang Arab yang di kampung gitu ya, orang yang tidak tahu aja pasti akan ditanya, apakah bukti tentang adanya Allah Azza wa Jalla? Apa buktinya? Maka pasti orang Baduy itu akan menjawab, Subhanallah, Maha Suci Allah, sesungguhnya kotoran onta menunjukkan adanya onta, dan bekas telapak kaki menunjukkan adanya perjalanan. Coba perhatikan, kalau kita melihat jejak-jejak kaki, pasti akan mengira bahwa ini pasti bekas. Pasti ada sebelumnya yang menjadikan tapak-tapak kaki ini ada di sini. Begitu juga kotoran onta, nggak mungkin ontanya nggak ada tiba-tiba tring ada kotorannya. Pasti tentunya onta itu ada di sekitar itu dulu, kemudian sekarang sedang berada di tempat yang lain. Tapi kita yakin adanya kotoran itu adalah bagian dari adanya makhluk tersebut atau adanya orang tersebut, benda tersebut. Dan itu yang menjadikan kita yakin bahwa alam semesta ini adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin terjadi dengan sendirinya. Maka langit yang memiliki bintang-bintang, bumi yang memiliki jalan-jalan, lautan yang memiliki ombak-ombak, tidakkah hal itu menunjukkan adanya Al-Latif, Allah yang Maha Baik, dan Al-Khabir, Allah yang Maha mengetahui kabar, Al-Khabir yang mengetahui kabar-kabar. Maka sesungguhnya keyakinan adanya sang pencipta adalah Allah Azza wa Jalla merupakan fitrah makhluk. Fitrah itu apa? Fitrah itu adalah sudah kecenderungan dari sifat bawaan makhluk, ya. Manusia pasti ketika membutuhkan sesuatu dia meminta kepada yang Maha punya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hewan pun sama, makhluk yang lain pun sama, membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu adalah fitrah makhluk. Oleh karena itu, semisal Fir'aun bahkan iblis juga meyakini ini. Fir'aun tahu Fir'aun itu adalah orang
raja yang sangat zalim dari kerajaan Mesir gitu ya, yang menjadi musuhnya Nabi Musa dan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia mengingkari dan sombong. Itu juga iblis juga mengingkari beriman kepada Allah, tetapi sebetulnya dia yakin adanya Allah dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Quran surat An-Nahl ayat 15, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wajahadu biha wastayqanatha anfusuhum dzulman wa 'udwa. Fanzur kaifa kana 'aqibatul mufsidin. Artinya, dan mereka Fir'aun dan kaumnya itu mengingkarinya karena kezaliman dan kesombongan mereka. Padahal hati mereka meyakini kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikanlah betapa kesudahan orang-orang yang berbuat kebinasaan. Jadi semuanya yakin, cuman ada orang yang jujur dengan keimanannya, ada orang yang berdusta, berbohong. Makanya kita harus jujur dengan keimanan, yakin dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, begitu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, mudah-mudahan antum senantiasa mendapatkan kebaikan dan pengajaran yang terbaik dari guru-guru antum dan dari orang lain yang ingin menjadikan diri antum anak-anak soleh dan solehah ya. Itu saja dari Pak Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.